Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, apa yang menggerakkan langkahmu setiap pagi? Niat ibadah atau sekadar mengejar dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku bekerja sekeras ini? Di tengah hiruk-pikuk dunia, seringkali kita lupa bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki konsekuensi akhirat. Bekerja adalah ibadah. Begitu kata para ulama, bila niatnya benar. Namun bekerja juga bisa menjadi beban batin bila hanya dikejar demi harta, status, dan pengakuan manusia. Islam tidak melarang kita menjadi orang sukses, bahkan mendorong kita untuk kuat secara finansial. Tapi, yang paling utama adalah untuk apa semua itu digunakan. Untuk siapa semua itu diperjuangkan? Ada orang yang kerja 12 jam sehari, tapi tetap tenang. Karena dia tahu, setiap tetes keringatnya adalah persembahan kepada Allah untuk menafkahi keluarga dan membantu sesama. Lalu ada pula yang kerja 8 jam saja sudah lelah luar biasa. Bukan karena fisik yang lemah, tapi karena hati yang hampa. Ia bekerja untuk angka, bukan untuk makna. Yang satu melihat pekerjaannya sebagai jalan menuju surga. Yang satu lagi menganggap pekerjaannya sebagai kutukan yang harus dijalani. Disinilah letak perbedaannya, bukan pada jenis pekerjaan, bukan pula pada hasil akhirnya, tapi pada niat yang tersembunyi di balik semua itu. Jika niat lurus karena Allah, maka pekerjaan apapun terasa ringan dan menyenangkan. Namun jika niatnya hanya dunia, maka dunia itulah yang akan memperbudak hati dan jiwanya. Kita semua pernah merasakan lelah dalam bekerja, tapi lelah yang ditanggung oleh niat ibadah selalu berbuah ketenangan, sedangkan lelah yang lahir dari ambisi dunia seringkali membuat dada sesak tanpa sebab. Niat adalah akar dari seluruh amal. Dalam Islam, amal tanpa niat yang benar bisa menjadi sia-sia, dan sebaliknya, amal yang kecil namun disertai niat karena Allah bisa menjadi sangat besar nilainya di sisinya. Ketika seorang ibu memasak untuk keluarganya dengan niat ibadah, setiap gerakan tangannya menjadi ladang pahala. Ketika seorang petani mencangkul dengan niat menafkahi keluarganya, tanah yang ia pijak menjadi saksi amalnya. Kita bisa sama-sama bekerja dari pagi sampai malam. Tapi hasil batin yang kita rasakan bisa sangat berbeda, tergantung dari niat awal yang tersembunyi di hati. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan itu bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa tangan yang bekerja adalah tangan yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, jika kita bekerja hanya untuk membuktikan sesuatu kepada manusia, untuk bersaing atau untuk memuaskan ego, maka kita akan terus merasa kurang, tak pernah cukup. Kita akan iri pada orang lain, kita akan kecewa pada hasil, kita akan marah saat merasa tak dihargai, sebab yang kita kejar bukan ridha Allah tapi validasi dunia. Cobalah sekali-kali bekerja dengan kesadaran penuh bahwa aku sedang beribadah. Rasakan bagaimana pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih damai, dan hidup lebih bermakna. Allah tidak melihat seberapa besar hasil akhir kita, tapi seberapa tulus niat kita saat menjalaninya. Maka perbaikilah niat, niscaya pekerjaan akan terasa lebih ringan dan membahagiakan. Kalau kita niatkan bekerja untuk membantu orang lain, mengangkat derajat keluarga, dan memberi manfaat untuk umat, maka setiap langkah kita dihitung sebagai sedekah. Bayangkan setiap jam kerja, tak setiap ide,
Bahkan setiap tantangan yang kita hadapi bisa menjadi amal jariah kalau kita niatkan untuk Allah. Kita bisa mengubah rutinitas menjadi ladang pahala, asal tahu bagaimana mengatur niat. Bahkan aktivitas seperti mengetik, rapat atau menyapu bisa jadi ibadah. Namun jika kita abaikan niat, kita bisa habiskan seluruh hidup untuk dunia dan tidak membawa pulang apapun ke akhirat. Bekerja keras bukan hal yang buruk, tapi bekerja tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa niat yang lurus adalah kerugian besar. Luruskan niat. Bukan berarti kita berhenti mengejar target dunia, tapi kita meletakkannya dalam kerangka yang lebih agung, keridaan Allah. Karena sejatinya dunia hanyalah tempat singgah. Pekerjaan kita hanyalah jalan menuju akhirat, dan niat adalah kompas yang menentukan kita menuju surga atau sebaliknya. Maka, mulailah hari ini dengan niat, aku bekerja karena Allah, dan biarkan Allah yang menumbuhkan ketenangan dalam langkah-langkah kita. Niat adalah permulaan yang menentukan arah. Bila seseorang bekerja dengan niat ibadah, maka setiap langkahnya akan terasa ringan walau jalannya terjal. Ia tidak bekerja karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa Allah lah tujuan akhir dari setiap usaha. Pernahkah kita melihat orang yang tak memiliki gaji besar, namun wajahnya bersinar dengan ketenangan? Ia bukan orang yang dikejar target, tapi orang yang mengejar keberkahan. Ia tidak mengumpulkan dunia, tapi ia menanam kebaikan di setiap harinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya, setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Seseorang yang bekerja demi menafkahi keluarga dengan niat karena Allah, ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti bersedekah. Bahkan setiap tetes keringatnya bisa menjadi pemberat timbangan amalnya di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seorang laki-laki yang bekerja keras. Jika dia bekerja untuk menafkahi dirinya agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah. Jika dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, itu juga fisabilillah. Inilah yang membedakan. Mereka yang bekerja dengan niat ibadah tidak mudah mengeluh, karena mereka sadar siapa yang sedang mereka layani. Bukan perusahaan, bukan bos, tapi Allah yang Maha Melihat. Niat ibadah menjadikan pekerjaan sebagai sumber kedamaian. Walau hasilnya belum terlihat, batinnya tetap tenang. Ia tidak gelisah karena yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun usahanya. Sedangkan orang yang bekerja hanya demi dunia, ia terus merasa terancam, takut gagal, takut kehilangan, takut tersaingi. Karena hatinya tidak bersandar pada Allah, tapi pada hasil. Dalam doa, orang yang berniat ibadah akan berkata, "Ya Allah, berkahilah pekerjaanku." Sementara yang mengejar dunia akan berkata, "Ya Allah, buatlah aku cepat kaya." Lihat bedanya. Bekerja dengan niat ibadah adalah rahasia ketenangan yang banyak orang lupakan. Karena bukan hasil yang membuat bahagia, tapi makna dari usaha itulah yang menenteramkan. Bayangkan jika seluruh aktivitas duniawi kita menjadi catatan akhirat. Mengetik laporan, menyapu lantai, memotong sayur, bahkan menjahit pakaian, semua bisa menjadi ibadah jika kita niatkan karena Allah. Islam bukan hanya soal salat dan puasa. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kerja. Ketika niatnya untuk mencari ridha Allah, maka pekerjaanmu bukan lagi rutinitas biasa, tapi amal yang luar biasa. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Az-Zariyat 56. Artinya segala aktivitas kita bisa menjadi bentuk ibadah jika diniatkan untuk Allah. Maka bekerja pun termasuk di dalamnya.
Bukankah dengan bekerja kita menjaga diri dari meminta-minta, membantu orang lain, dan memenuhi hak keluarga? Rasulullah SAW adalah contoh teladan. Sebelum kenabian, beliau adalah pedagang yang jujur dan terpercaya. Bahkan dijuluki Al-Amin karena amanahnya. Beliau tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga kepercayaan dan keberkahan. Sahabat Abdurrahman bin Auf juga seorang pengusaha sukses. Tapi yang menarik, ia tetap bersahaja. Karena di balik semua kekayaan itu, niatnya bukan dunia, tapi menyebarkan kebaikan dan membantu perjuangan Islam. Ketika bekerja diniatkan untuk Allah, maka rasa malas pun bisa dikalahkan. Karena kita sadar, ini bukan hanya soal gaji, tapi soal tanggung jawab kepada Pencipta. Jangan remehkan pekerjaan kecilmu. Allah tidak menilai besar kecilnya, tapi niat dan ketekunan di dalamnya. Seorang tukang bersih-bersih bisa lebih mulia dari seorang direktur jika ia ikhlas dan jujur dalam amalnya. Inilah Islam, memuliakan niat. Bahkan makan bersama keluarga bisa bernilai sedekah jika dilakukan dengan niat yang lurus. Maka jangan sia-siakan pekerjaanmu hanya karena salah niat. Perbaiki arah hatimu, luruskan untuk Allah, maka pekerjaanmu akan berpahala, bahkan sebelum gajimu datang. Jika seseorang bekerja hanya karena ingin kaya, maka hatinya akan terus merasa kurang, karena dunia tidak pernah memberi kenyang. Semakin dikejar, semakin menjauh, semakin digenggam, semakin membakar. Orang yang bekerja demi harta akan sulit bahagia. Hari-harinya penuh tekanan. Ia tidak menikmati proses, hanya memikirkan hasil. Kalau hasilnya gagal, ia merasa hancur. Kalau berhasil, ia takut kehilangan. Allah mengingatkan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, saling berbangga di antara kamu. Al-Hadid 20. Mengejar dunia bukanlah dosa, tapi ketika dunia menjadi tujuan, itulah awal kehampaan, karena dunia tidak bisa menggantikan peran Allah di hati manusia. Pernahkah kita merasa lelah tapi tidak puas, sibuk tapi tidak bahagia? Itu tanda bahwa niat kita mungkin sudah bergeser. Kita bukan lagi bekerja karena amanah, tapi karena ambisi. Ambisi yang tidak diarahkan oleh iman akan menjadi racun. Ia membuat kita gelisah, cemas, dan mudah marah. Kita akan merasa hidup ini seperti perlombaan tanpa garis akhir. Di zaman Nabi, ada orang-orang kaya yang bahagia karena iman, dan ada pula yang kaya tapi binasa karena keserakahan. Abu Lahab adalah contohnya. Hartanya tidak menyelamatkannya, justru membakarnya. Jangan biarkan dunia mengendalikan kita. Kitalah yang seharusnya mengendalikan dunia dengan iman. Jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Jika bekerja membuat kita lalai dari salat, mengabaikan keluarga, dan menumbuhkan kesombongan, maka itu tanda kita sudah bekerja dengan niat yang salah. Reorientasi niat adalah jalan menuju kedamaian. Bukan resign, tapi menyadari ulang. Untuk apa dan untuk siapa aku bekerja? Tak semua orang punya pekerjaan besar, tapi semua orang bisa punya niat besar. Itulah kekuatan Islam. Menilai sesuatu bukan dari tampaknya, tapi dari niat dan keikhlasannya. Seorang ibu rumah tangga yang mencuci piring, membersihkan rumah dan menyiapkan makanan, jika semuanya diniatkan karena Allah, maka itu semua menjadi ibadah, bahkan lebih mulia daripada ibadah sunnah yang tanpa rasa tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, Allah mencintai seorang hamba jika ia melakukan suatu pekerjaan, maka ia menyempurnakannya. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi, ada yang menjadi pedagang, petani, penjaga pasar, bahkan tukang kayu, tapi mereka semua mulia karena keikhlasan mereka. Mereka tidak mencari pengakuan manusia, tapi ridha Allah.
Bilal bin Rabah adalah muazin. Tugasnya sederhana, mengumandangkan adzan. Tapi lihat, langkah kakinya terdengar di surga karena keistiqomahannya dalam niat dan amal. Kadang, kita terlalu meremehkan peran sendiri. Padahal bisa jadi apa yang kita lakukan yang kecil dan tidak disorot orang, itulah yang lebih bernilai di sisi Allah karena keikhlasannya. Setiap pekerjaan halal bisa bernilai ibadah, asalkan dikerjakan dengan jujur, sabar, dan penuh rasa syukur, serta diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan sesama manusia. Tidak perlu malu bekerja sebagai tukang cuci, petugas kebersihan, tukang parkir, atau buruh kasar. Kalau niatnya lurus, mereka bisa lebih dekat ke surga dibanding orang yang duduk di kursi tinggi, tapi hatinya sombong. Satu langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa lebih berat timbangannya daripada segunung amal yang dipenuhi ria, maka jangan remehkan pekerjaanmu. Revisi niatmu, dan engkau akan melihat bagaimana yang kecil berubah menjadi besar di sisi Allah. Dalam Islam, kerja keras itu terpuji. Tapi bukan kerja keras semata yang diagungkan, melainkan kerja keras yang dilandasi dengan niat baik dan tujuan yang benar. Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." At-Taubah 105. Kerja keras yang diniatkan untuk kebaikan, untuk kemuliaan keluarga, dan untuk memberi manfaat kepada orang lain akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar, bahkan jika hasilnya tidak terlihat di dunia. Nabi Daud alaihissalam adalah raja, tapi juga tukang besi. Ia membuat baju besi dengan tangannya sendiri, padahal ia bisa saja hidup mewah tanpa bekerja. Tapi beliau memilih bekerja, karena itu adalah kehormatan dan keteladanan. Begitu pula Rasulullah SAW. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau menggembala kambing dan berdagang. Beliau menunjukkan bahwa kerja keras adalah akhlak yang mulia. Di zaman ini kerja keras seringkali dikaitkan dengan kesuksesan duniawi saja. Tapi dalam Islam, kerja keras yang terbaik adalah yang mendorong hati semakin dekat dengan Allah. Jika kamu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan jujur, meskipun hanya sebagai staf kecil, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada orang yang punya jabatan tinggi, tapi sering menzalimi orang lain. Islam tidak memuliakan status tapi ketulusan. Allah tidak melihat profesimu tapi hatimu. Banyak orang bekerja siang malam demi promosi, demi naik pangkat. Tapi mereka lupa, promosi terbaik adalah naiknya derajat di sisi Allah. Kerja keras yang tulus akan membuat hidup lebih lapang, sebab kamu tidak lagi bekerja untuk dipuji, tapi untuk memenuhi amanah dan berbuat baik. Jika kita terus luruskan niat dan ikhlas dalam bekerja, maka Allah akan membukakan jalan keberkahan yang tidak kita sangka-sangka. Salah satu keajaiban niat adalah kemampuannya mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Bahkan aktivitas yang tampak duniawi bisa jadi ibadah yang bernilai besar jika niatnya lurus. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap sedekah dari kalian adalah pahala. Bahkan saat kalian menyuapkan makanan ke mulut istrimu adalah sedekah." Maksudnya jelas, kegiatan sehari-hari seperti memberi makan, menjemput anak, memasak, bahkan mengantar orang ke pasar bisa jadi ibadah jika kita niatkan karena Allah. Bekerja pun demikian. Jika diniatkan untuk menunaikan tanggung jawab, menafkahi keluarga, membantu orang lain, dan tidak bergantung pada bantuan manusia, maka seluruh jam kerja kita dihitung pahala. Bukan hanya salat dan puasa yang bisa menjadi amal. Aktivitas dunia pun bisa, asalkan tidak melanggar syariat dan diniatkan untuk kebaikan. Bahkan senyum kepada pelanggan, kesabaran saat menghadapi atasan, atau kejujuran dalam laporan, semuanya bisa menjadi bentuk ibadah.
Islam adalah agama yang menyatukan dunia dan akhirat. Kita tidak perlu meninggalkan dunia untuk menjadi ahli ibadah. Cukup luruskan niat dalam aktivitas dunia, maka kita sudah berjalan di jalan akhirat. Kalau niatnya benar, pekerjaan biasa pun menjadi jalan menuju ridha Allah. Tapi jika niatnya salah, bahkan amal ibadah pun bisa tak bernilai. Inilah pentingnya muhasabah niat setiap hari. Tanyakan, untuk siapa aku bekerja hari ini? Apa yang ingin aku capai, dunia atau Allah? Dengan pertanyaan itu, hati kita akan lebih mudah lurus dan ringan. Dan pekerjaan sehari-hari tak lagi terasa kosong, tapi penuh makna. Pada akhirnya, kita semua sedang dalam perjalanan panjang bernama kehidupan. Setiap langkah, setiap lelah, setiap tugas yang kita jalani, semuanya akan bermuara pada satu hal, kepada siapa kita persembahkan semua ini. Jika hanya untuk dunia, maka dunia akan membalas dengan kelelahan, persaingan, dan ketidakpuasan. Tapi jika untuk Allah, maka setiap lelah akan berubah menjadi cahaya. Setiap peluh akan menjadi saksi amal, dan setiap detik menjadi bagian dari ibadah. Jangan pernah merasa pekerjaanmu kecil, karena di mata Allah, bukan besarnya profesi yang Ia lihat, tapi ketulusan hati di dalamnya. Jangan juga merasa gagal hanya karena belum mencapai target dunia. Bisa jadi justru engkau sedang dipersiapkan Allah untuk meraih keberhasilan yang lebih tinggi. Keberhasilan yang tak diukur oleh angka, tapi oleh ridha-Nya. Mari kita jaga niat setiap pagi. Ucapkan, Ya Allah, aku bekerja hari ini karena-Mu. Mudahkan langkahku, bersihkan hatiku, dan jadikan pekerjaanku sebagai amal yang Engkau terima. Karena bila niatnya untuk Allah, maka setiap tumpukan pekerjaan, setiap tekanan, dan bahkan setiap air mata akan terasa lebih ringan. Sebab kita tahu, kita tidak sendiri. Kita ditemani oleh-Nya. Biarkan dunia berlalu dengan kesibukannya, tapi jangan biarkan hatimu larut tanpa arah. Pegang erat niatmu, sebab disitulah letak nilai hidupmu. Semoga pekerjaan kita bukan hanya membawa rezeki, tapi juga mendekatkan kita kepada surga. Semoga lelah kita bukan sia-sia, tapi bernilai ibadah. Dan semoga saat kita berpulang nanti, Allah menatap kita dengan kasih, seraya berfirman, Inilah hambaku yang bekerja karenaku, maka kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha dan diridai. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Engkau yang melihat setiap langkah kami menuju rezeki. Kami mohon kepadamu, luruskanlah niat kami dalam bekerja. Jadikanlah setiap lelah kami sebagai amal yang Engkau terima. Ya Rab, jauhkan kami dari niat yang hanya mengejar dunia. Tanamkan keikhlasan dalam hati kami, agar setiap hari kami bukan hanya untuk mencari harta, tapi untuk mencari ridha-Mu semata. Jadikan pekerjaan kami sebagai jalan menuju surga. Berikan kami ketenangan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Lindungilah kami dari sifat tamak, sombong, dan lalai. Dan kuatkan hati kami untuk terus bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika haram, jauhkanlah. Dan jika sedikit, cukupkanlah dengan keberkahan dari-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak dan merenung bersama dalam narasi ini. Semoga setiap kalimatnya menjadi pengingat yang lembut untuk hati kita, bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana kita melangkah dengan niat, dengan iman, dan dengan keikhlasan. Semoga Allah membalas kebaikan-Mu dengan keberkahan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, rahmat, dan cinta-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.